Suara Miss Ika bisa didengar dengan jelas? Bisa, Mi. Oke. Saya bisa mendengar suara Anda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk pertemuan ke 3 apa 4 ya? Keempat. Lupa kan? Sebentar. 1, 2. Ketiga ya, Nak ya? Masuk pertemuan ketiga yang akan membahas tentang past medical history, riwayat penyakit terdahulu. Oke. Ini adalah gabungan dari yang kemarin ya. Jadi saya ulang lagi. Pertama kali kita akan ngebahas tentang admission patient. Admission patient itu menanyakan nama, umur, alamat, date of birth, age, marital status, terus job. Itu yang maksud dengan admission. Kemudian setelah admission, kalian ngebahas tentang dimension of pain, skala sakitnya. Ditanya, dia ngapain ke rumah sakit, terus sakit apa, sakitnya di mana, bagaimana karakter sakitnya, seperti itu. Setelah ngebahas dimension of pain, elemen kedua, elemen ketiganya adalah riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang itu apa saja? Kemarin ada apakah traveling selama 6 bulan terakhir, saya lupa yang lainnya. Oh, obat apa yang dimakan sampai bisa sakit, dan lain-lain ya. Nah, setelah riwayat penyakit sekarang, ada 3 elemen, itu 3, terus yang elemen berikutnya adalah past medical history. Jadi nanti dalam dialogmu harus ada 4 elemen tersebut. This is past medical history ya, saya jelaskan. In past medical history, there are some components. The components are 8, tuh ada 8, lebih banyak dari kemarin. Semoga nggak blenger. Sebentar, saya minum dulu. Oke, ada major illness. Major illness beginning in childhood. Berarti dulu kan riwayat penyakit terdahulu. Berarti masa kecilnya atau apapun yang terjadi pada masa lampau, begitu pemahamannya. Makanya nomor 1 di sini, major illnesses beginning in childhood. Waktu kecil dia sering sakit apa? Major. Yang kedua adalah hospitalization. Kira-kira dia pernah dirawat di rumah sakit atau tidak? Surgeries. Surgeries ini operasinya. Operasinya apa? Dulu pernah ada operasi atau tidak? Medication. Medication adalah pengobatan. Apakah dulu pernah ikut pengobatan? Yang kelima, apakah dia punya allergies? Yang keenam, apakah imunisasi dia sudah lengkap? Kalau udah gede ini pasti udah lengkap. Kemungkinan sering ada orang yang mendapatkan imunisasi tambahan. Makanya ditanyakan dia dapat imunisasi tidak. Contoh sekarang kan COVID. Kamu udah vaksin COVID yang keberapa? Itu kan dijadikan juga sebagai dasar orang kalau di rumah sakit atau sedang bepergian ya. Terus lifestyle-nya juga bisa mempengaruhi kehidupan dia sekarang. Dan family history, riwayat keluarganya seperti apa. Jadi ada 8 ya. Major illness, hospitalization, surgeries, medication, allergies, immunization, lifestyle, and family history. Bentar, saya mau ngeliat dulu ini anak-anak kok nggak kelihatan pada off cam. Loh, banyak yang off cam. Mutiara, Amalina, on cam. Nanti begitu Miss Nike cek videonya, melihat kalian off cam. Miss Nike juga pengen off cam kalau begitu presentasinya. Ya, semuanya on cam kalau mendengar saya. Saya pandain aja yang tidak mau mendengarkan Miss Nike itu. 8 komponen pada past medical history. Sekarang kita lihat apa aja ekspresinya. Yang pertama, bagaimana menanyakan untuk major illness beginning in childhood? Ada 2. Yang pertama, have you experienced any type of disease during childhood? Apakah kamu pernah mengalami salah satu penyakit waktu kamu kecil?
Setelah ditanyakan itu, tanyakan ekspresi kedua, yes, gitu kalau katanya yes. Baru tanyakan, could you tell me about any illnesses you might have when you were child? Sebenarnya ini sama artinya, tapi kalau yang pertama itu yes I have, itu hanya jawabannya yes or no. Kalau yang kedua itu menjelaskan penyakitnya seperti apa. Nah, saya sarankan gunakan ekspresi yang kedua. Jadi selain jawabannya yes, no, dia bisa menjelaskan seperti apa penyakitnya waktu kecil. Karena kan ini menanyakan riwayat penyakit terdahulu, ya. Yang nomor 1 boleh, yang nomor 2 boleh. Tapi perlu diingat dalam membuat dialog nanti, walaupun jawabannya tidak dinilai karena hanya membantu, tapi kan saya menilai keseluruhan dialog yang Anda buat, ya. Perlu dipertimbangkan untuk memberi jawaban yang menjelaskan seperti apa penyakitnya. Di sini azan. Oke, berikutnya adalah hospitalization. Di hospitalization itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, have you been hospitalized? Apakah kamu pernah dirawat di rumah sakit? Atau what was the reason for the hospitalization? Apa alasannya kamu dirawat di rumah sakit? Terus, can you still recall the date? Apakah kamu bisa mengingat tanggalnya? Do you have any past major illness? Apakah kamu punya penyakit yang parah dulu? Itu artinya. What is the sickest you have ever been? Kamu paling parah itu sakit apa? Jadi pertanyaan hospitalization ini yang poin 1 aja sebenarnya. Have you been hospitalized? Kamu udah pernah di rumah sakit apa belum? Nah, yang lainnya itu adalah urutan dari hospitalization, dalam artian semua ekspresi yang ada di sini 1, 2, 3, 4, 5 itu ditanyakan. Beda ya dengan sebelumnya. Yang ini major illness beginning in childhood hanya ditanyakan satu ekspresi saja. Tapi yang ini ini ditanyakan kelimanya. Semuanya ditanyakan karena ini adalah Jadi ini ditanyakan semuanya karena merupakan kelanjutan dari pertanyaan apakah dia pernah di rumah sakit atau tidak, gitu ya. Karena yang pertama itu pernah di rumah sakit apa enggak, alasannya apa, yang ketiga tanggal berapa, terus punya penyakit parah sebelumnya apa tidak, terus paling sakit itu kamu seperti apa. Jadi ini urutan pertanyaan jika kamu pernah dirawat di rumah sakit. Semuanya ditanyakan, ya. Berikutnya adalah surgery. Surgery operasi. Have you undergone any surgical procedure? Apakah kamu pernah melakukan riwayat operasi? Itu yang pertama. Yang kedua, juga ditanyakan, you still remember what and when it was? Apakah kamu masih ingat apa, operasi apa, dan kapan? Itu ekspresi kedua yang ditanyakan. Yang ketiga, what about injuries or fractures? Bagaimana dengan patah tulang? Contohnya. Apakah pernah? Begitu. Itu juga ditanyakan. Jadi, bagian hospitalization sama surgery itu ditanyakan ekspresinya semua. Jadi panjang banget ini dialognya. Hospitalization aja ada 5 ekspresi, sementara surgery itu ada 3 ekspresi. Setelah hospitalization sama surgery, berikutnya ada allergies. Allergies, medication, dan immunization. Mari kita lihat satu-satu. Allergies, menanyakan untuk alergi. Do you have any drug, food, or airborne allergy? Itu tanya, punya alergi makanan apa minuman? Tidak. Airborne tuh yang udara. Atau enggak langsung ditanyakan, are you allergic to drug, food, or airborne? Lebih bagus pakai ekspresi yang pertama ya. Untuk menanyakan alergi, ekspresinya hanya satu saja yang ditanyakan. Medication, are you currently taking any medication including over-the-counter drugs and folk medicine? Nah, apakah kamu minum obat dari apotik atau herbal begitu? Itu untuk menanyakan obat. Kalau iya, could you tell me the name, dosage, and the frequency? Jadi untuk alergis hanya satu, tapi untuk medication itu ditanyakan kedua ekspresi ini, ya. Ingat tadi bagian sebelumnya ada
Yang ditanyakan 2 apa tadi, Nak? Masih nggak lupa. Nih, hospitalization sama surgery semuanya ekspresi ini ditanyakan. Tapi kalau untuk bagian allergies hanya 1, medication keduanya yang ada di layar Anda ya. Yang ketiga adalah immunization. Untuk menanyakan, are your immunization complete? What kind of immunization did you get? Salah satu aja. Are your immunization complete? Kalau yang kedua nanti nanya imunisasinya apa, malah ini. Nggak apa-apa, kita pakai satu aja ya biar nggak terlalu panjang. Pula dialogmu kasihan. Pula saya berpikir kamu buat dialog sepanjang itu dan menghafalnya. Kita bisa ngapal atau enggak itu. Makanya kita pakai immunization satu saja, nggak usah 2 ya. Dan setelah itu ada lifestyle, gaya hidup. Nah, gaya hidup ini ada pertanyaannya, do you smoke? Apakah kamu merokok? How many cigarettes can you smoke in a day? Itu masih sama hubungannya dengan merokok. Atau do you drink alcohol? Itu opsi pertanyaan kedua. Pertama kamu pilih ekspresi menanyakan do you smoke, atau yang kedua do you drink alcohol. Yang ketiga, have you ever thought drank too much? Apakah kamu pernah berpikir minum terlalu banyak? Minum itu minum minuman alkohol. Atau have your family or friends ever complain about the amount of your drinks? Ini panjang banget, nanti kamu hafalnya kasihan. Kita nggak usah pakai yang ketiga, keempat ini ya. Have you tried using narcotics? Apakah kamu menggunakan narkotika? Do you exercise? Sama are you sexually active? Kamu boleh pakai opsi ini saja. Do you smoke? Do you drink alcohol? Kan pendek-pendek tuh. Sama do you exercise? Halo? Misalnya terputus ya? Terputus lama apa tidak? Tidak, Miss. Oh, tidak. Oke. Tadi sebentar. Tadi kita sampai lifestyle, betul? Betul, Miss. Oke. Nah, tadi saya kasih opsinya. Lifestyle pakai saja yang do you smoke, do you drink alcohol, sama do you exercise. Ya, pakai yang 3 itu aja. Jadi kan jawabannya do you smoke? No, misalnya jawabannya. Terus do you drink alcohol? No. Do you exercise? No. Atau yes gitu. Jadi kita pakai menanyakan lifestyle untuk 3 pertanyaan itu. Nggak usah yang lainnya panjang banget nanti. Ya. Dan berikutnya adalah family history. Family history, pertanyaan yang pertama adalah, could you tell me about your family? Apakah bisa kamu ceritakan tentang keluargamu? Do they live healthy or have some certain illness? Dilihat dulu sebentar, nanti saya putuskan. Atau do your parents have history of genetic illness such as diabetes or hypertension? Dan have your parents or your ini kan untuk menanyakan yang kedua ini, apakah orang tuamu punya penyakit genetik seperti diabetes or hypertension gitu. Untuk mengetahui jika dia sakit genetik berarti emang dapat keturunan dari orang tuanya. Jika waktu itu anamnesanya saya sakit diabetes misalnya ya. Terus yang ketiga ini, have your parents, apakah orang tuamu atau kakek nenekmu ever experience mengalami penyakit seperti ini sebelumnya? Nah, sayangnya untuk family history ini ditanyakan semuanya, karena kan menceritakan could you tell me about your family, apakah mereka punya masalah yang sama? Sebentar. Pilih salah satu aja deh, Nak, daripada kamu pusing nanti have your parents or your grandparents ever. Kita pakai yang ini aja ya, yang opsi yang saya panahin yang pertama. Could you tell me about your family? Itu udah mencakup keseluruhan. Apakah kamu bisa menceritakan tentang keluargamu seperti itu? Pakai itu aja opsinya untuk family history ya. Yang lainnya agak sulit. Nah, jadi diulangin family history. Bentar. Jadi ada 8 ya. Major, hospitalization, surgery, medication, allergies, immunization, sama lifestyle, dan family history. Yang pertama itu saya rangkum, ini pilih salah satu saja. Oke. Hospitalization sama surgery itu harus kesemuanya dipakai ekspresinya.
Kalau yang allergies, medication, sama immunization, pilih salah satu saja. Maaf, Miss. Nggak ada apa? Bisa itu minta pelan-pelan. Oh. Ya, PPT-nya. tadi Yang mana? ya yang hospital itu pilih salah satu atau Yang ini. Major ya illness, sebentar ya. Ini ada 8 yang ya. Yes. iya. Terus major Terima illness. kasih. Ya, siapa sih yang ngomong? Saya nggak tahu. Yang pertama, nak, salah satu. Okay, have you experienced any type of disease during childhood? Kita pilih salah satu. Major illness ini. Ya. Sudah, yang kedua, hospitalization sama surgery semuanya. Karena ini pertanyaan terkait, berhubungan. Nggak bisa ditanyain salah satu. Kalau misalnya kita cuma jawab, iya pernah di rumah sakit, perlu pertanyaan detail berikutnya, runtutannya sama surgery. Ya, jadi opsi yang kedua dan ketiga, hospitalization dan surgery, sorry bukan opsi poin, harus dibacakan semuanya. Yang ke berikutnya, ini allergies, medication, sama immunization, salah satu saja. Allergies pilih atas atau bawah boleh. Medication pilih atas, revisi. Medication keduanya, semuanya. Karena kalau tahu lagi konsumsi obat, ditanyakan obatnya apa sama dosisnya dan berapa kali minum. Itu penting, bisa jadi merupakan penyebab dia sakit. Medication keduanya, imunisasi yang hanya salah satu saja. Oke, coba saya recall lagi. Yang ini guys, salah satu apa semuanya? Pilih salah satu. Yes, betul. Pilih salah satu. Kalau yang ini, semuanya. Yes, very good. Yang kelima, ini slide kelima saya. Ada allergies, medication, dan immunization. Yang semuanya hanya Medication. very good. Medication. Saya lanjut. Lifestyle. Tadi saya bilang pilih 3 ekspresi saja. Yaitu yang pertama, do you smoke? Do you smoke? Do you drink alcohol? Do you drink? Do you exercise? Very good. Do you exercise? Dah, itu udah cukup. Nggak usah ditanyain kemana-mana. Ya. Setelah lifestyle ada family history. Kita ambil salah satu. Yang mana kita ambil? Could you tell me about your family? Yes. Itu dia. Itu nanti dibuat dialognya semuanya. Elemen-elemennya. Dan jawaban dari, saya stop ya, nanti saya share PPT-nya. Jadi nanti karena sudah dikasih tahu ke semua elemen dalam dialog yang akan Anda performkan, Anda tampilkan, tapi kan ini video karena kan online ya. Jadi lebih mudah untuk jika terlupa hafalannya bisa di-stop videonya kan seperti itu. Tapi jangan kelihatan banget lah kamu ngebaca teksnya. Paling nggak ada usahamu menghafal ya. Masing-masing ini tugasnya sebenarnya individual. Saya maunya individual. Karena saya ingin melihat bagaimana kamu ngomong, bagaimana kamu menghafal, paham tidak kamu dengan kasus yang diberikan. Nah, tapi karena ini tugasnya individual, kamu buat dialognya bukan hanya ngobrolin tentang si pasien aja, perawat aja. Karena yang panjang tadi kan yang perawat dialognya. Pasien kan jawabannya hanya sekedar yes or no. Atau jika ada pertanyaan yang harus menjelaskan, kamu perlu mengarang sedikit begitu. Jadi nanti waktu kamu melakukan video role play, ini pada di Purwokerto semua apa gimana? Apa di Purwokerto semua kan? Karena mau kuliah offline. Tidak, Miss. Masih di rumah, Miss. Oh, masih di rumah. Berarti gimana dong teknisnya? Betul saja ya kalau masih di rumah, kalau saya bilang per grup malah nggak bisa karena kan masih pada di rumah. Kecuali kalau di Purwokerto bisa buat videonya kan barengan sama teman. Nanti saya buat pikirkan teknis si pasiennya menjawab siapa. Atau mungkin kamu bisa pakai bantuan keluargamu di rumah yang menjawab bahasa Inggris.
Di dalam video itu sebenarnya keluarga tidak perlu ditampakkan, yang saya hanya fokus pada dialog si perawat. Begitu. Jadi nanti videonya si perawatnya yang di-syuting lagi ngomong. Nanti setelah ini saya akan kasih ke Leli PPT tadi apa, sama form untuk latihan membuat dialog. Jadi kamu ada panduannya. Yang pertama dibuat dulu apa, berikutnya apa. Nanti meeting berikutnya lagi, kamu udah siap untuk membuat video. Jadi masih ada satu pertemuan lagi untuk merumuskan tugasnya seperti apa begitu. Tapi pada dasarnya tugasnya adalah merangkai atau membuat dialog percakapan dari admission sampai pas medical history. Riwayat penyakit terdahulu. Kurang lebih ada 4 elemen. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Apa? Ada? Tidak ada? Bertanya tadi yang poin terakhir kan could you itu berarti jawabannya itu bukan yes no, Miss. Jawabannya banyak. Iya, bisa kamu ceritakan tentang keluarga saya? Ya, panjang. Jadi kan tidak semua jawaban yes no. Kamu ngarang aja jawabannya seperti apa. Tapi dalam video itu tetap ada suara pasien yang menjawab. Baik, Miss. Terima kasih. Iya. Tapi fokus penilaian hanya pada perawatnya, bukan pasien. Karena pasien kan jawabnya cuma sedikit-sedikit. Ada lagi? Oke, jelas berarti ya. Baiklah. Dengan Miss Gatri, ini 5A ya? 5B, oke deh. Nanti saya tanya 5B. Pertemuan hari ini saya tutup karena hanya menjelaskan tentang riwayat penyakit terdahulu dan elemen beserta ekspresinya. Nanti saya kasih ke Leli. Minggu depan berarti mengikuti jadwal Leli di hari apa? Di hari Senin, Miss. Jam berapa, Leli? Di jam 15.20 sampai jam 5 sore. Oh iya, oke. Berarti kita mengikuti jadwal ya, seminggu 3 kali. Sebelum UTS masih online. Nanti sesudah UTS kita ketemu di kelas gitu ya. Dengan ini saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya sudah ada di dalam ruang Zoom ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Terima kasih, Miss. Thank you. Sama-sama.